Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah salam di siang ini, shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan atas kasih tuntunan dan penyertaannya. Orang semua boleh diberikan kesempatan, tapi tidak diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk datang beribadah di gedung gereja pada subuh pagi hari ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Indonesia Pelabuhan menyampaikan selamat datang dan beribadah kepada jemaat dan tamu yang berkenan datang dan beribadah pada saat ini. Kami menyambut Anda dengan sukacita. Perlu diketahui ibadah saat ini dan menggunakan tata ibadah bentuk satu dan sebagai kadin yakni Ibu Pendeta Primawanti Bawitana STH. Ada informasi juga Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan berduka cita atas meninggalnya Saudara Christian Anto dan keluarga Anto Kalea, jemaat tahun 1 yang meninggal pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Dan rencana pemakaman pada hari ini, hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 pada jam 12 siang. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan menyediakan kita umatnya dan kawanan domba-dombaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri dan mengingatkan ibadah ini dengan menyanyi dan Ibu Jemaat nomor 256 kita saat ini dalam
beriman kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang mau jiwa. Mari berdoa. Betapa besar kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami boleh berada di hari yang kelima di bulan yang pertama di tahun 2025 ini, kami sangat-sangat merasakan bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus tetap selalu ada bersama-sama dengan kami untuk kami menjalani hari-hari kehidupan yang masih dipercayakan Tuhan untuk kami ini. Kami sadar Tuhan bahwa walaupun baru hari yang kelima kami mendapat kehidupan kami di dunia ini, tetapi kami tahu ada hal-hal yang telah kami lakukan yang berseberangan dengan kehendak Tuhan, yang di luar dari kehendak Tuhan. Entah itu yang kami lakukan dalam tindakan, dalam perbuatan kami, atau dalam pikiran. Dalam kami menghadapi hidup ini mungkin kami awali dengan bersyukur daripada kami bersyukur. Apalagi ketika pergumulan berbagai tantangan itu datang dalam kehidupan kami awal kami, seakan-akan kami berpikir bahwa Engkau jauh dari kehidupan kami, Engkau tidak ada bersama-sama dengan kami, sehingga maka iman kami tertutup untuk melihat sebenarnya bagaimana kasih sayang Tuhan, perhatian Tuhan, cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami bermohon ampunilah dan kasihanilah kami Tuhan jika itu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan. Apakah dalam diri kami ini masih tersimpan amarah, kebencian, dendam, masih tetap ada akar dalam diri kami ketika mungkin persoalan hidup datang di tahun 2024, tetapi kami masih bawa sampai di tahun ini. Tidak ada pengampunan, tidak ada kasih terhadap orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami, mengusik kehidupan kami, membuat kami marah. Biarlah pengampunan Tuhan dan belas kasihan menjadi bagian kami. Demikian juga ketika kami di Tuhan percayakan untuk melakukan hal yang besar, tetapi kami yang mengadakan kekuatan yang ada dalam diri kami. Kami hanya mengikuti kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah Tuhan, sehingga terkadang kami merasa bahwa apa yang kami hasilkan itu adalah kepintaran kami, kemampuan kami. Maka ampunilah dan kasihani kami. Ketika pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami yang Tuhan berikan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami mungkin terabaikan, atau kami lakukan hanya sekedar kami tidak bertanggung jawab, sehingga tidak menghasilkan apa yang kami harapkan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menguasai saat dalam kehidupan kami. Hati kami Tuhan berkati, Tuhan ubahkan supaya benar dan kehidupan kami ini seluruh dengan kehendak Tuhan. Apalagi kami baru mendapat kehidupan kami di tahun 2025. Kami boleh berkaca tentang perjalanan kehidupan yang telah kami lewati di tahun yang lalu, dan dengan berpengharapan kami membawa setengah kehidupan kami biarlah diatur oleh Tuhan, ditata oleh Tuhan, supaya benar-benar kehidupan kami ini hanya mau melakukan apa yang ditunda Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kami, supaya kami dapat berjalan pada jalan orang benar dan bukan jalan orang fasik. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami ini, pengakuan kami ini kepadamu. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, pelepas dosa
tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil dan hiduplah dalam damai sejahtera. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Ibu, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan tidak mati. Aku percaya pada gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hati, dan hidup yang kekal. Amin. Pasal 20 ayat 1 sampai 17, hukum Tuhan berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan uruskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya hari itu penuh tanda yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan memecahkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan membunuh rumah sesamamu, jangan membunuh istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan. Tuhan Yesus, Firman yang telah menjadi manusia, di pagi subuh ini kami datang menyembah Engkau, yang di dalamnya kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bermohon, kiranya Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, supaya kami memiliki hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti setiap perkataan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini benar-benar boleh kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Apalagi di tahun yang masih baru ini, masih sangat rahasia bagi kami tentang jalan kehidupan yang hendak kami lalui. Tetapi dengan firman Tuhan yang setiap hari boleh kami baca, kami renungkan, akan menjadi panduan hidup kami, supaya apa yang kami lakukan itu benar-benar seluruh dari kehendak Tuhan
tetapi kehendak Tuhan yang jadi atasnya. Demi Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa dan bermohon. Amin. Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang 6 dengan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan berjongkok. Tetapi yang disukainya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang ditemukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekarang yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam pengadilan. Begitu pula orang berdosa dalam perbuatan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Puji-pujian sebelum khotbah dari jemaat Gereja Forum 1 dan mohon kesediaan seluruh pelayan khusus yang hadir subuh hari ini. Sekali lagi disampaikan jemaat Gereja Forum 1 dan mohon kesediaan seluruh pelayan khusus yang hadir di pagi hari ini. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang berkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang kelima di bulan yang pertama di tahun 2025 ini, tentu kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Boleh memperkenalkan kita semua ada lagi dalam persekutuan yang tidak bersama dengannya di rumah Tuhan ini. Dan kita selalu berharap bahwa ketika Tuhan masih menganugerahkan orang nafas kehidupan dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, selama itu juga kita semua akan memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk semakin dekat dan melekat kepada Tuhan, khususnya dalam kita datang untuk ada dalam persekutuan yang beribadah, apalagi mengawali orang kehidupan di tahun 2025 ini, tahun yang masih sangat penuh dengan rahasia bagi kehidupan kita. Bagaikan sebuah buku itu masih baru, belum ada catatan-catatan, belum ada episode. Nah, ketika dalam keadaan menjalani dalam kehidupan, Puji-pujian sesudah khotbah yang disampaikan oleh jemaat Forum 5 dan seluruh pelayan khusus. Dan yang kedua dari anggota jemaat yang berhari ulang tahun pribadi dan berhari ulang tahun pernikahan. Puji-pujian yang kedua dari anggota jemaat
Ari Ismail Esther, Bapak Ibu Jenny Detrodaneka, Ari Bulan Karain, Saudari Ferencia Waktu, Ibu Bibi J. Nirman, dan keluarga Lempo Isahi. Dipersilakan kalau ada. Jemaat yang berkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita sambil kita memuji Tuhan bahwa persembahan Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Syukur berala atas kasih dan penyertaannya. Ibadah suku pagi hari ini boleh berlaksana dengan segala baik. Terus itu mengatasnamakan dari pekerjaan di jemaat, pelayan khusus serta seluruh jemaat yang hadir di suku pagi hari ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terkasih Ibu Pendeta Nowanti Waritana STH menyadari yang sudah memimpin ibadah di suku pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang sudah mengambil kesempatan untuk beribadah di suku pagi hari ini. Sampaikan banyak terima kasih jemaat yang mengambil tugas pelayanan Kolom 1 dan Kolom 5 serta seluruh pelayan khusus yang sudah membawakan puji-pujian, prokantor, pegawai gereja, kostor, pemain keyboard, serta petugas persidi. Pani Yosua disampaikan banyak terima kasih. Lebih khusus atas nama pelayan khusus menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Eva Pemandanganis yang sudah bersedia dengan senang hati memenuhi permintaan dari pelayan khusus Kolom 1 untuk menjadi prokantor di suku pagi hari ini. Sekali lagi sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Eva baik dalam pelayanan maupun di tengah-tengah keluarga. Memberkati keluarga Pemandanganis. Terima kasih semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.